الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. نوعين التعلم والتعليم والنفع والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدلالة على الهدى. ونوينا بذلك إصلاح قلوبنا وقوالبنا أن الله يدخل نياتنا في نيات الصالحين ويجعلنا وإياكم من أهل العلم والمعرفة والمحبة واليقين والتمكين إنه ولي ذلك والقادر عليه إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. Kita berapa minggu yang lalu, minggu sebelumnya kita belajar sampai kisah atau cerita cipta Adam alaihi salam. Panjang berapa minggu, 3 minggu. Itu kenapa Syekh lebih dari 2 minggu, 3 minggu, hampir sebulan kita di cerita Sayyidina Adam. Karena itu berkali-kali kita baca. Sudah jadi ceritanya, sudah tahu kemarin bagaimana Allah Ta'ala cipta Adam, caranya pertama, dua, yang kedua, yang ketiga, sampai yang ke-7. Juga kemarin kita kasih cerita syaitan masuk dari badan Adam waktu masih kindi. Terus dia syaitan sudah tahu, oh ini orangnya mudah saya sasat, juga mudah berubah karena tidak ada isi dalam, bisa berubah cepat. Ini mungkin kalau kita ambil botol ya kan, botol apapun di sini ada lem, kenapa tidak muncul di kamera? Ada lem ini. Kalau kosong sudah tidak ada isi, gampang buang, gampang lembar, gampang kalau jatuh tidak betah ya, tidak rusak. Tapi kalau masih isi, berat. Ini orang manusia juga yang punya ilmu, punya hikmah, punya faham agama, itu berat. Tenang. Kamu ada sesuatu di dalam yang di sebelahnya, di negaranya, di tempatnya, di jamaahnya, dia tetap jalannya bagus. Itu siapa? Ahli ilmi. Tapi yang punya ilmu sedikit ini, ada fulan bilang sama dia, ayo kita ke sini, ayo demo ya, demo. Ada yang tulis atau taruh di sosial media, fulan salah, dia ikut, wah fulan salah, belum dia tanya. Ini kenapa, ini benar atau tidak, ini siapa yang mulai, siapa yang salah, enggak, dia ikut aja. Ini tandanya orangnya orang kosong fikir, kosong ilmu, kosong faham. Itu bahaya. Kita harus ikut yang punya ilmu, namanya dalam bahasa Arab razin. Waktu bicaranya dia perhatian sama kata-katanya. Bicaranya manis. Kenapa manis? Karena dia setiap waktu, setiap saat sebelum dia bicara, dia perhatian sama kata saya ini ada manfaat atau tidak. Sampai Imam Syafi'i bilang, nanti kita besok belajar di hadis, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Waktu saya bicara, saya pikir dulu berapa angka 6. Ada manfaat atau tidak? Dia lihat, sebelum saya bicara. Kalau saya bicara ini, ada manfaat dari bicara saya atau tidak? Lihat, kalau ada, saya bicara. Kalau tidak, sudah diam. Dapat pahala atau tidak? Sebelum dia bicara, pikir, oh dapat pahala atau tidak? Kalau dia lihat dapat pahala, berarti bicara. Kalau tidak, ini harus kita tembangan bicara kita, pikiran kita, ilmu kita, fahaman kita juga. Semuanya kalian ini. Itu dari mana itu? Dari badan Adam. Karena syaitan bisa masuk. Kita kemarin bilang masuk dari mulutnya, keluar dari dubur. Masih kosong, masih kendi ya kan? Bisa lihat. Juga dia faham, oh saya bisa ini ganggu orang ini. La ilaha illallah. Tapi karena Allah Ta'ala kasih ruh, jadi badan Adam walau syaitan tadi sudah masuk,
bisa lihat badan Adam, karena Rauhullah Ta'ala masuk di Adam, Adam jadi bisa terima ngajar, yang ngajarin dia bisa terima. Sampai Allah Ta'ala di ayat berikutnya, wa'allama Adamal al-asma. Tadi kita bilang ini kasihan, miskin, makhluk dhaif, lelah ya kan, atau lemah. Syaitan bisa ganggu, tapi karena sifatnya ruh dari Allah Ta'ala bisa naik. Itu sampai ulama bilang, anak Adam kalau dia tambah ibadah, bisa jadi lebih afdal dari malaikat. Tapi kalau tambah maksiat, terus maksiat, dia bisa turun sampai jadi syaitan. Nah, kita baca, walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, thumma radadnahu asfala safilin. Artinya apa itu radadnahu asfala safilin? Kita kembalikan ke balin bawah. Kapan itu? Kalau dia tidak ikut siapa? Yang illalladzina amanu wa amilus as-salihat, kecuali orang yang mengerjakan atau membuat amal yang baik, itu tidak balik ke balin bawah. Mudah-mudahan jelas. Ini lihat langsung ayat kemarin setelah wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha. Kita kemarin sudah kayak jelasnya luas sekali. Mudah-mudahan masih ingat yang di sini. Kalau tidak ingat ya ada YouTube, bisa masuk ke YouTube lihat kalau sudah ada di YouTube. Ceritanya panjang. Oke. Kalau bukan ini ja'alna fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Hasilnya setelah cerita itu jadi, malaikat bilang kenapa itu tidak mungkin ada yang ditanya kepada Allah Ta'ala ini, atau tanya kepada Allah Ta'ala kenapa kamu melakukan ini, tidak mungkin. Allah Ta'ala di Al-Quran berfirman apa, la yus'al amma yaf'al, tidak ada yang tanya ini. Bal hum yus'alun. Ini Allah Ta'ala maha tanya sama hamba-hamba, kenapa kamu gini, kenapa kamu ini, kenapa itu, kenapa ini. Ayat tadi apa bilang? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Ini ringkasnya. Tapi kenapa? Itu biar kita faham, kita ambil dari Al-Quran. Ini Allah Ta'ala kayak kasih tahu sama malaikat. Kasih tahu atau tidak? Aslinya kasih tahu atau tidak, tulisan Allah Ta'ala tetap jalan. Tidak ada yang bisa tolak, tapi itu biar kita paham. Kalau ada kerjaan, kalau ada sama keluarga, harus ada musyawarah, harus ada ambil pendapat dari fulan, dari sini, dari situ. Harus kamu lihat pikiran anakmu, keluargamu, istrimu, pikiran tentang sesuatu. Walau kamu tahu yang benar, saya benar. Pikiran saya benar karena saya belajar agama Islam gini. Tapi juga boleh seperti tadi saya bilang sama teman, seperti syurahat sama istri. Saya lihat fikir istri saya tentang sedekah. Saya bilang hari ini mau sedekah 1 juta. Ini aslinya kalau saya mau sedekah 1 juta, tetap istri tidak bisa melarang atau dilarang, tidak bisa. Tapi saya mau lihat pikirannya. Mungkin ada yang bagus. Mungkin bilang sama kamu, Masya Allah ini bagus, Masya Allah untuk akhirat. Tapi saya tahu keluarga fulan yang butuh. Ini niat kamu sudah. Maksud kamu sudah. Kamu cari ridha Allah Ta'ala sudah. Tapi juga mungkin ada yang kamu bisa ambil faedah dari istri. Itu seperti ini cerita Adam. Jalan atau tulisan Allah Ta'ala atau takdir Allah Ta'ala tetap jalan. Tapi Allah Ta'ala kasih tahu sama malaikat. Kalau ataj'alu fiha, mereka kayak tidak setuju. Tapi Allah Ta'ala bilang, saya tahu yang kamu tidak tahu. Inni a'lamu ma la ta'lamu. Tapi mau tahu bagaimana atau kenapa saya masih tetap mau Adam jadi khalifah? Ya, 'allama Adam al-asma' wa 'allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'ala al-malaikah
Dan subhanahu wa ta'ala ajarkan kepada Adam. Nama-nama apa? Benda. Seluruh benda yang di bumi yang sekarang kita kasih. Ini namanya apa? Ini kaca ya. Kaca ya. Tidak bisa lihat ya. Oke. Ini namanya kaca. Terus Syekh ini dalam bahasa Indonesia. Adam tahu? Adam sudah tahu. Dalam bahasa Arab ini nama ismuha mir'atun. Adam tahu? Ya Adam. Karena Allah Ta'ala kasih tahu di Al-Quran. Wa 'allama Adam al-asma. Jelasnya dari mana? Rasulullah bersabda, hatta al-qas'a wal qusay'a. Itu botol apa bahasa Indonesia. Qas'a itu dalam bahasa Arab bilang apa itu? Susu di dalam namanya apa? Kaling. Kaling. Itu namanya qas'ah. Kaling juga. Wah, Adam juga sudah tahu kaling. Ya, Adam sudah tahu. Berarti seluruh nama-nama benda yang di bumi itu dari Adam. Tapi Syekh ini zaman baru. Mereka bilang komputer. Mereka bilang handphone. Itu di zaman Adam tidak ada. Enggak ada. Itu nama yang muncul sekarang. Allah Ta'ala sudah kasih ke Adam. Wah, ini lihat Allah Ta'ala bilang wa'allama Adam al-asma'a kullaha seluruh. Terus kenapa thumma aradhahum 'al malaika? Maaf ya. Wa'allama Adam al-asma'a kullaha. Semuanya. Kemudian dia berlihatkan kepada para malaikat subhanahu wa ta'ala. Thumma aradhahum 'al malaika. Ini mungkin kita istilah kita zaman sekarang mungkin kita bilang ini proyektor yang pertama di dunia. Bisa Adam atau mungkin kita bilang apa? TV yang pertama. Habis itu dia kasih tahu ini lihat aradhahum. Ini lihat. Namanya apa? Namanya apa? Mereka enggak tahu. Adam kasih tahu. Itu atau mungkin kita seperti komputer sekarang, laptop. Klik terus satu naik. Ini apa? Itu yang pertama kali. Dari cerita ini kita paham bagaimana thumma aradhahum al malaikah belum ada. Semuanya belum ada. Masih Adam sendiri sama malaikat. Bagaimana bisa? Itu mungkin pikirannya seperti ini. Ini seperti laptop, komputer atau seperti layar besar. Itu di hadapannya bisa lihat. Ayo kasih nama. Namanya apa? Mereka nggak bisa. Adam. Faqala anbi'uni bi asma'i haula'i. Subhanahu wa ta'ala berfirman, sebutkan kepada aku nama-nama benda ini jika kamu yang benar. Kalau kamu yang benar, ayo kasih atau sebut nama-nama. Ya mereka subhanaka la ilma lana. Mungkin ada yang bilang di sini berarti menipu. Ini kayak ada cara menipu. Allah Ta'ala mengajarkan Adam tidak kasih sama malaikat, ya kan? Kenapa? Yang jadi seperti itu. Enggak. Ini pikiran kita. Pikiran kita biasa kalau tidak ada atau tidak ikut sunnah, tidak ikut Al-Quran, salah. Ini seperti kita tadi bilang, kenapa mereka enggak mau atau bilang kenapa kamu cipta Adam, ntar dia dirusak, dibuat apa muka bumi. Allah Ta'ala mau kasih tahu pikiran kamu atau yang kamu lihat dari Adam bukan yang saya tahu bukan seperti yang kamu lihat. Yang saya tahu bagaimana Adam bisa jadi khalifah. Kenapa saya minta Adam jadi khalifah? Tapi walau ada di keluarganya, di turunannya yang merosaki di wajah atau muka bumi, tapi tetap ahli agama, ahli ibadah, ahli salah di bumi itu khalifatku. قال هذا مقام ذكر فيه شرف آدم على الملائكة بما اختصه من علم أسماء كل شيء دونهم وهذا كان بعد سجودهم. Ini aslinya setelah mereka sujud. Nanti ceritanya masih nanti. قال وإنما قدم هذا الفصل على ذلك لمناسبة ما بين المقام وعدم علمهم بحكمة خلق الخليفة. Ini aslinya di ayat lain
Yang pertama cipta Adam, habis itu sujud. Setelah sujud Allah Ta'ala tanya sama Adam. وعلم آدم فأخبرهم بأنهم يعلمون ولهذا ذكر على قيمهم ليبين لهم شرف آدم بفطرة قال وعلم قال السدي قال ابن عباس علمه أسماء ولده إنسانا ini lihat ya, nama saya Faisal, nama Pak ini Pak Aris, Zulfikar, Nafi, Muhammad Wardani, Naufal. Ini Abdullah bin Abbas bilang nama-nama anaknya satu persatu. Turunan Adam. Luar biasa ya kan? Memori kita gini. Saya lupa ini kemarin Ali Wardani belajar sama saya di UIN. Tapi lupa, harus ya ingatin saya. Syekh, saya Ali Wardani kemarin di UIN. Adam, seluruh Adam. Kita sekarang berapa? Anak Adam sekarang berapa? Yang masih hidup sekarang, saat sekarang 8 miliar atau 7,5 miliar. Adam semuanya tahu anaknya, namanya fulan. Yang muslim, yang non muslim, yang itu masalah muslim non muslim bukan urusannya, tapi namanya. Ini riwayat siapa ini? Riwayat Sayyidina Abdullah bin Abbas. Qala Suddi amman haddathahu an Ibn Abbas wa 'allama Adam al-asma'a kullaha qala 'allamahu asma' waladahu insanan satu persatu. Terus wad-dawab, binatang-binatang ini. Binatang-binatang ya kan? Ad-dawab. Seperti di sini kasih al-himar. Apa al-himar itu? Keledai. Keledai atau kedelai? Keledai. masih saya masih salah. Keledai sama kedelai ini. Enggak tahu siapa yang duluan. Tapi kayak keledai ya kan? Himar keledai ya. Oke. Al-himar. Wahada jamal. Ini unta. Ini kuda. Ini semuanya Allah Ta'ala mengajarkan Adam. Berarti memori Adam ini luas sekali. Ini kalau kita mau seperti ini taruh di laptop atau di seperti alat elektronik butuh memori yang besar. Apalagi kalau dia juga mengajarkan Adam apa yang terjadi di antara anaknya. Ini luas sekali. Wa ashbah dhalika wa rawa ibn Abi Hatim ibn Jurayr an wa 'allama Adam qala 'allamahu as-sahfa wal qidr. As-sahfa itu bahasa Indonesia namanya apa? Mangkok mungkin untuk makan, kalau taruh makan, mangkok. Wal qidr itu apa? Ya, saya salah di sini juga. Pinci atau banci? Benci itu kayak tidak suka. Panci, qidr. Panci ya. Ya, ini allamahu as-sahfa namanya juga. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Terus Syekh, allamahu itu dalam bahasa Arab atau bahasa Indonesia? Saya bilang sama kamu semuanya. Karena seluruh bahasa itu dari mana? Setelah Adam. Juga sampai di dalam riwayat dia bicara sama fulan di dalam Adam. Bicara sama fulan dari anaknya bahasa, bicara sama yang kedua bahasa lain. Kalau kita tanya dari mana datang bahasa ini, berarti Adam itu syai'un ajib. La ilaha illallah. Qala na'am hatta al-faswah wal fusayyah. Allama Adam hatta al-faswah wal fusayyah. Maaf, al-faswah itu. Tahu al-faswah itu? Keluar angin dari bahasa Indonesia namanya apa? Kuntut ya kan? Tapi yang tidak ada suara. Kalau ada suara itu dalam bahasa Arab namanya darta. Tapi kalau bahasa Indonesia kalau tidak ada suara itu ada bau aja itu namanya faswah. Ini Allah Ta'ala ajarkan Adam ini juga. Hatta al-faswah wal fusayyah. Al-fusayyah yang kecil itu. La ilaha illallah. Berarti akal Adam beda sama kita ya kan? Beda. Semuanya yang di dunia sekarang ini mereka sampai teknologi yang kaya tidak ada di zaman sebelum kita, itu sudah ada di pikiran Adam.
Dari mana? Ini mereka ambil dari mana? Dari pikiran Adam itu. Semuanya dari Adam keluar. Tapi keluar atas nama Addison yang lambu, atas nama Fulan yang bikin ini, atas nama Fulan yang bikin ini, tapi sudah semuanya ada. Dari mana dalilnya? Allah Ta'ala berfirman di Al-Quran, Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah Ta'ala ciptakanmu sama kerjaan atau perbuatanmu juga. La ilaha illallah. Wa qala Mujahid wa 'allama al-asma' kullaha, 'allama isma kulli dabbatin wa kulli tayrin. Wa qala Ar-Rabi' asma' al-malaika wa qala Humaid asma' an-nujum wa qala 'allama asma' dzurriyyatahu kullahum. Wa ikhtara Jarir annahu 'allama asma' al-malaika wa asma' ad-dzurriyyah. Itu ada berapa pendapat dari ulama, tapi kalau kita lihat semuanya masuk di yang ada di waktu Adam butuh. Asma' al-malaika juga. Bagaimana kalau mereka malaikat tidak tahu nama-nama malaikat yang ada di langit? Adam bilang ini fulan, ini fulan, ini fulan, ini fulan. Dari Allah Ta'ala. Tapi bagaimana caranya? Wa 'allamnahu min ladunna ilma. Kayak sudah seperti zaman sekarang. Bagaimana Syekh bisa seperti zaman sekarang? Laptop saya 1 tera. Kosong. Ambil 1 tera dari fulan, taruh. Jadi full isinya. Mungkin Allah Ta'ala sudah masukin ke Adam seperti itu. Tapi tidak ada memori seperti kita. Ya, bagaimana bisa seperti sekarang, zaman sekarang kita. Zaman ini saya pakai mouse. Tidak pakai kabel, ya kan, wireless. Bagaimana dia bisa? Allah Ta'ala bisa masukin ilmunya kepada siapa yang mau seperti itu. Yang handaki seperti itu. Kita baca di surat Al-Kahf. Wa 'allamnahu min ladunna ilma. Berarti Al-Khadir tidak duduk, tidak belajar seperti kita, tidak di panzom dari jam 5 sampai jam 7, nunggu sinyalnya seperti tadi Nafi, kasihan cari Syekh, nah sinyalnya fulan, bacaannya kurang, berbaiki. Enggak. Kapan itu? Kalau Allah Ta'ala berfirman di ayat surat Al-Baqarah, wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Takwalah kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala mengajarkan kamu. Itu mengajari kamu. Siap atau tidak? Ya Syekh siap. Masya Allah semuanya siap. Ya semuanya siap. Tapi istiqamah kamu gimana? Ini yang kita harus perhatian. Agamamu bagaimana? Hatimu sudah bersih atau masih kamu tidak suka jemaah muslimin? Hatimu sudah bersih dari penyakit hati atau tidak? Ya Syekh masih, saya sama semuanya baik, tapi kecuali fulan. Ini mungkin sebab fulan ini kamu tidak bisa masuk ke jemaah orang yang saleh. Hati saya baik Syekh sama semuanya karena dia sakitin hati saya sebelum berapa? Sebelum 10 tahun, 20 tahun, 15 tahun. Ini mungkin sebabnya kamu tidak ada rasa di dalam salat, tidak ada khusyuk. Mungkin kamu ini sebabnya, mungkin ini sebab kamu tidak bisa sampai sekarang tidak bisa baca Al-Quran. Syekh saya sudah belajar berkali-kali. Saya sudah ketemu Syekh Fulan, Syekh Fulan, Syekh Fulan. Ini bukan salah dari Syekh Fulan. Ini salah dari hatimu. Ya. Ini gelas. Gelas. Di sini ada gelas. Subhanallah. Ini gelas. Kita tidak bisa taruh. Kita tidak bisa taruh 2 macam. Kita bisa taruh air sama jus. Tidak mungkin. Keluarin satu. Keluarin satu. Ini saya kasih contoh yang bagus, jus sama air. Tapi juga kalau ada kotor, belum bersih dari kemarin anak tadi main tanah masih ada, kamu bisa minum? Tidak bisa. Harus bersihin dulu ya kan? Juga hatimu sama. Saya mau ilmu agama Syekh, saya mau hafal Al-Quran. Iya, mau hafal Al-Quran silakan. Itu fadilahnya sudah luas sekali. Tapi sampai sekarang saya bertahun-tahunan tidak bisa. Ya, periksa hati. Syekh, saya berkali-kali hafal, Masya Allah. Nah, iya, oke. Kalau saya periksa HP kamu bagaimana? Ini sendiri, ini kita bisa sendiri.
Kita bisa tahu ini saya benar atau tidak. Ya Syekh, ada itu saya dengar itu aja. Ya, saya lihat satu kali aja. Ini mungkin sebabnya. Karena di memori kamu ada kotor. Di pikiran kamu ada yang kotor. Istighfar sampai bersihin. Ini kalau di sini ada kopi atau teh. Tapi saya nggak mau keluarin. Bagaimana caranya biar bersihin? Tambah air. Tambah air. Tambah sampai keluar. Jadi bersih atau tidak? Kalau saya tambah air bersih ya kan, air mineral ini bisa jadi ini yang tadi kopi bisa jadi air semuanya, air yang bersih. Kenapa? Karena saya tambah. Ini juga walau kamu masih ada salah, walau kamu masih orang berdosa, tidak ada yang selamat dari dosa. Walau kamu melakukan yang haram zaman dulu atau sebelum hijrah. Tapi kalau kamu tambah istighfar, bisa bersihin hati. Juga cari tempatnya. Ini kita kalau saya kasih contoh aja, saya tidak punya mobil, tapi bilang mobil. Nah, kalau motor saya rusak, saya bawa kemana? Rusaknya apa? Rusaknya apa? Itu kalau tempel ban ini di tempatnya ya kan? Di dekat. Tapi kalau rusak mesin, saya bawa ke orang bengkel. Ya kan? Bangkil atau bengkel. Ah, namanya apa? Ayo bantu. Kenapa diam-diam semuanya? Nggak ada yang. Orang apa? Muhandis. Bangkil itu tulisannya apa? Gimana? Jadi bengkel. Oke, seperti itu bisa ucap. Yang benar. Bengkel. Oke, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya kan? Bawa ke situ. Tidak mungkin kita bawa ke yang jual sayur. Juga agama kita juga. Hati kita. Saya sakit hati. Ini sakit seperti orang sombong, dengki, mencaci maki. Atau seperti itu. Riba, ghasib itu. Ada penyakit dalam hati. Saya jangan pergi ke dokter umum. Pergi ke ahlinya. Ahlinya itu siapa? Ahli agama Islam. Faham nggak? Ya, mudah-mudahan. Ambiuni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Qalu apa? Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Mereka masih ini lihat ini malaikat. Lalu mereka menjawab, Maha suci engkau. Tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Ini sifat orang mukmin. Sifat orang mukmin harus seperti itu. Sifat orang yang menuntut ilmu yang benar ini. Kalau saya tanya sama fulan, dia seluruh saya tanya dia jawab. Masalah agama dia jawab, masalah politik dia jawab, masalah pemerintah dia jawab. Ini orangnya, kamu harus perhatian sama orangnya. Kalau dia tidak ada jawab, Allahu a'lam, saya nggak tahu, semuanya kasih jawab, kamu harus perhatian sama orangnya. Kenapa? Sampai Imam Malik dia bilang, ada yang ditanya sama dia 40 pertanyaan. Tapi dia bisa jawab sama berapa? 33 atau 5 tanyaan. Yang sisa jawabannya la adri, enggak tahu. Ini Imam Malik. Kita enggak tanya sama siapapun dia bisa kasih jawab. Kadang-kadang kalau kamu punya agama, punya faham agama, bisa ini jawabannya dari mana? Ya, ini zaman sekarang. Tapi lihat orang yang akhlak, adabnya bagus. Kalau dia tidak tahu bisa enggak tahu. La ilaha illallah. Qalu subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana. La ilma lana illa ma 'allamtana. Juga Sayyidina Isa di ceritanya nanti kita belajar waktu Allah Ta'ala tanya anta qulta linnasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah, kamu bilang sama
temanmu jadikan aku dan ibu saya Tuhan selain Allah Ta'ala? Bilang la ilma lana illa ma. Saya tidak bilang seperti itu. Saya bilang gini. Subhanaka la ilma lana. Hada taqdisun wa tanzihun. Ay al-alimul hakim fi khalqik wa amrik wa fi تعليمك ما تشاء ومنعك من تشاء لك الحكمة في ذلك. قال ابن أبي حاتم قال الله لا إله إلا الله قد عرفنا فما سبحان الله قال كلمة أحبها الله لنفسه ورضيها. Ada satu orang tanya kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas عن أبي مليكة عن ابن عباس سبحان الله قال تنزيه نفسي عن السنة. ثم قال عمر tanya kepada Sayyidina Ali. Umar, orang sahabat yang besar. Tanya kepada Sayyidina Ali. La ilaha illallah itu kita sudah tahu artinya apa. Tidak ada Tuhan selain Allah Ta'ala. Ini siapa? Umar bilang sama Sayyidina Ali. Tapi itu subhanallah artinya apa? Sayyidina Ali menjawab, itu kata Allah Ta'ala suka pakai kata itu, subhanaka la ilma lana, subhanalladzi asra bi abdihi. Allah Ta'ala sering pakai ya kan, subhanahu, subhanaka hadha, subhanallahi amma, subhanallah hina tumsun, ada berapa kata yang subhanallah. Sayyidina Ali bilang, itu kata Allah Ta'ala suka atau cinta kata tersebut, juga dia ridha atau suka atau apa, suruh atau perintah hambanya bilang seperti itu. Wa ahabba an tuqal. Sampai kita di dalam Sahih Al-Bukhari hadis yang terakhir, kalimatani khafifatani 'ala al-lisani thaqilatani fil mizani subhanallah wa bihamdihi habibatani ila ar-rahmani subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Itu dua kata. Thaqilatan fil mizan, berat di timbangan hari kiamat, bukan timbangan dunia ya kan. Thaqilatan fil mizan, khafifatani 'ala lisan, mudah, gampang kamu bisa ucapan. Oke, habibatani ila rahman. Allah Ta'ala suka dua kata itu. Apa itu? Subhanallah bihamdihi subhanallah al-azim. Subhanallah bihamdihi subhanallah al-azim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Ayo semuanya bilang subhanallah bihamdihi subhanallahil azim 3 kali. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan jelas ya.